Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan, kehidupan, wabil khusus nikmat sehat sampai hari ini. Begitu bebasnya kita menarik nafas yang diberikan oleh Allah SWT. Bersyukur, sungguh kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tak lupa kita beruluk salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seorang manusia pilihan Allah yang begitu sempurna akhlaknya, sehingga mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ditanya, siapa yang kau akan jadikan idola? Sudah pasti jawaban kita Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada kisah menarik dari Nasruddin, yaitu seorang sufi di zamannya. Pernah suatu hari Nasruddin hendak mengajarkan anaknya bagaimana untuk istiqomah melakukan tugas kegiatan. Tidak perlu memikirkan perkataan kalimat-kalimat orang lain. Saat itu Nasruddin berkata, "Anakku, yuk kita pergi ke pasar. Kita membawa keledai, kita hendak menjual keledai kita." "Ayah, ayah naiklah duluan." "Oh jangan, aku ini ayahmu. Masa aku yang naik keledai, yang kau naik duluan? Aku yang menuntun," kata Nasruddin. Pemirsa yang dirahmati Allah, anak Nasruddin naik keledai dan Nasruddin yang membawanya. Sampai di perbatasan jalan, belum lagi jatuh ke pasar. Sekelompok orang berkata, "Itu orang tua gila itu. Masa anaknya gagah disuruh naik keledai, sementara dia orang tuanya disuruh berjalan kaki." Itu orang tua tidak pernah memikirkan jerih payahnya. Mestinya anaknya yang nuntun itu keledai, bukan dia. Akhirnya Nasruddin berhenti. Kata Nasruddin, "Nak, kau dengar itu kalimat orang-orang?" "Iya ayah, aku mendengar ayah. Aku mendengar kalimatnya, dia mengejek engkau, bahkan mengejek aku. Katanya aku anak durhaka, tidak hormat kepadamu ayah." Kata ayahnya, "Demikian manusia itu. Sekarang begini aja, kalau begitu kau turunlah, biar aku yang naik keledai, kau yang menuntun itu keledai." "Baik ayah," kata sang anak. Mereka bertukar tunggangan. Sampai di tengah jalan, subhanallah, orang-orang semua berkata, "Itu benar-benar itu anak nggak tahu diri." Dan ayahnya pun tidak pernah memiliki akhlak. Buktinya anak sekecil itu disuruh jalan, ayahnya naik keledai. Oh, bodoh sekali itu ayah. Berhenti anak Nasruddin. Anak Nasruddin melihat ke Nasruddin. Apa katanya ayah? Kita dianggap orang yang bodoh dan ayah sendiri dianggap orang yang tidak memiliki pendidikan. Katanya ayah gagah, kenapa aku disuruh jalan? Kalau sekarang begini saja ayah, daripada kita dinilai oleh orang-orang. Ayah jalan, aku jalan, kita tuntun keledai. Baik kalau begitu. Sampai di perbatasan jalan, belum lagi sampai ke pasar. Ada sekelompok orang lagi. Orang itu berkata, "Ini benar-benar dua orang ini, ayah sama anak ini bodoh sekali. Wong ada keledai, mereka jalan kaki di tengah terik panas begini. Kakinya itu melepuh kepanasan, kenapa dia tidak naik keledai?" Nasruddin dan anaknya saat itu memutuskan naik keledai berdua. Sampai dekat pasar, seisi pasar tertawa terbahak-bahak. Mereka menyatakan, "Itu anak sama bapak, bodohnya nggak keturunan. Keledai kecil ditunggangi berdua. Apa mereka tidak kasihan? Dasar mereka tidak punya peri kebinatangan," kata orang-orang yang ada di sekitar pasar. Akhirnya Nasruddin merangkul anaknya. Nasruddin membisikkan di telinga anaknya, "Anakku, jangan kau dengarkan itu celoteh-celoteh orang dari yang awal sampai yang sekarang ini. Jangan kau dengarkan. Karena kalau kau sibuk mendengarkan kalimat mereka, maka tujuanmu yang mulia tidak akan pernah sampai." Demikian pesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nasruddin.
Nasruddin membacakan satu hadis yang singkatnya seperti ini bunyinya. Wahai umatku, kalau kau memiliki satu keinginan, maka fokuslah dengan niatmu. Jangan engkau berpaling oleh pertimbangan-pertimbangan sekelilingmu. Kalau memang kau mau mencapai tujuan. Itu hadis riwayah Abu Hurairah. Anak Nasruddin tersenyum melihat ayahnya. Dalam hati anaknya, sungguh rupanya aku salah menilai. Aku pikir ayahku pandir. Ternyata ayahku memiliki ilmu yang sungguh luar biasa. Dia mengajarkan bagaimana manfaat kehidupan agar aku mencapai tujuan yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian Nasruddin kisahnya. Dia begitu bijaksana mengajarkan anak keturunannya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengajarkan anak keturunan kita? Dengan cara-cara sungguh pun dari awal manusia lain menganggap bodoh. Ternyata ada hikmah di dalamnya. Demikian kisah Nasruddin. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan pernah menegur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah langsung mengajarkan kepada saudara-saudaranya. Tsumastaqim. Beristiqomahlah engkau kepada tujuan hidupmu. Bahkan ada makalah ulama yang menyatakan bahwa istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Apa maknanya? Kalau karomah itu pertolongan Allah, tapi istiqomah ini yang sulit. Mudah-mudahan orang-orang yang berdiri di bidang dakwah, orang-orang yang mau berdakwah, dia memiliki hati yang istiqomah. Karena apa? Karena keistiqomahan itu luar biasa. Ya, kita lanjutkan setelah kita melihat kisah Nasruddin dan mendengarkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah mendengarkan kisah Nasruddin dan anaknya. Nasruddin seorang sufi, seorang ulama telah berhasil mendidik anaknya untuk belajar istiqomah. Yaitu satu nilai yang jika dikerjakan terus menerus, Masya Allah hasilnya akan mulia di sisi Allah. Seperti contoh, kalau kita berjalan-jalan ke gunung, kita melihat betapa istiqomahnya tetesan air yang terus-menerus menetes di atas batu. Karena keistiqomahan air itu menetes di atas batu, akhirnya batu yang keras bisa bolong juga oleh tetesan. Padahal logika saja, air yang menetes tidak terlalu keras membentur permukaan batu. Tapi karena tetesan itu terus-menerus, akhirnya batu mengalah juga. Maknanya apa? Maknanya kalau dengan keistiqomahan saja kita bisa mencapai tujuan. Kenapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, yang dalam berdakwah tidak istiqomah, yang dalam berusaha tidak istiqomah, yang dalam mencapai tujuan tidak istiqomah. Mereka kalah di perjalanan. Mereka menganggap ini bukan jalannya. Padahal belum tentu. Yang tidak ada dalam masalah ini sesungguhnya adalah semangat untuk terus menerus, semangat untuk terus melaksanakan, semangat untuk melihat sesuatu tujuannya fokus. Itu yang tidak ada. Lihatlah Nasruddin, walaupun begitu dianggap orang bodoh, tapi dia bisa menciptakan satu nilai kehidupan yang penuh dengan hikmah. Pernah juga suatu hari Nasruddin itu bertemu dengan seorang pedagang. Pedagang itu membanting-banting dagangannya. Kemudian Nasruddin bertanya, kenapa kau banting-banting daganganmu? Apa kata seorang pedagang? Aku dagang tembikar seperti ini dari pagi sampai sore menjelang malam ini. Gak ada satupun yang berani membeli daganganku. Kemudian Nasruddin bertanya, engkau membuat dagangan ini berapa lama? Sungguh lama sekali wahai Tuan Nasruddin. Aku mengambil tanah liat dari pegunungan. Aku gali, aku ambil, aku saring, aku cetak. Bahkan aku bentuk menjadi tembikar dalam bentuk rupa bentuknya. Kemudian belum lagi laku aku jual, aku bakar.
Kemudian setelah terbentuk, aku hiasi dengan ornamen agar indah. Kata sang pedagang. Sungguh Nasruddin menangis. Sampai sang pedagang bertanya, wahai Nasruddin, aku bercerita sepertinya tidak ada cerita yang sedih dalam ceritaku. Kenapa kau begitu sedih mendengarnya? Sungguh engkau tidak mendapat pelajaran dari pekerjaanmu yang awal. Engkau yang bercerita, engkau ambil itu tanah liat, engkau cetak, engkau bentuk, engkau bakar. Berapa tahap engkau lalui dengan sabarnya. Hanya tinggal menjual dengan kesabaran yang mestinya melebihi dari apa yang kau buat saja. Engkau tidak sanggup. Itu yang membuat engkau kalah. Artinya engkau telah mengalahkan semangatmu dengan kemalasan yang hadir di hatimu. Sungguh luar biasa. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah seorang Nasruddin. Sungguh pun kalau boleh dikatakan ini kisah hanya kisah coretan-coretan belaka. Namun kita tidak penting menilai kisah ini dari segi tulisannya. Yang terpenting kita menilai tulisan ini adalah dari segi konten isinya yang mengandung makna yang sungguh luar biasa besar. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur, tanyalah diri kita. Kita pernah ingin menjadi seorang pengusaha. Kita pernah ingin menjadi seorang dokter. Bahkan anak kita, anak TK, kalau kita tanya, mau jadi apa kamu? Mau jadi dokter. Yang nunjuk jadi dokter hampir 3/4 dari kelas itu. Kemudian kau ditanya ada yang mau jadi guru, hampir 3/4 nunjuk juga mau jadi guru. Yang mau jadi insinyur, hampir semuanya pengen jadi insinyur. Karena apa? Karena anak-anak belum bisa mengerti tentang fokusnya cita-cita. Yang dia ada dalam pikirannya hanya kalau orang jadi dokter pasti memiliki kesuksesan. Dia tidak pernah bisa menilai untuk sukses sesungguhnya banyak jalan. Sehingga ada satu kesimpulan dari para pujangga. Ada seorang pujangga menulis seperti ini. Seorang pelaut tangguh tidak akan ada dihasilkan oleh samudra yang tenang. Mananya apa? Seorang pelaut tangguh itu harus bisa melawan ombak yang tinggi rendah, luar biasa dahsyatnya gelombang laut. Kalau dia sukses menghalau itu semua, baru dia resmi dinyatakan sebagai pelaut tangguh. Tapi kalau dia ingin menjadi pelaut tangguh, baru ombak sedikit saja menerjang dia kalah. Jangan harap dia maju, ya insyaallah. Jadi kesimpulannya pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW sejak opening tadi ada satu hadis riwayat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Wahai umatku, fokuslah kamu dengan niatmu, luruskan niatmu, jangan kau dengarkan perkataan lingkunganmu. Karena kebanyakan perkataan lingkunganmu justru kalau kau pikirkan menjatuhkan cita-citamu. Itulah kesimpulan. Yang mudah-mudahan ini menjadi berkah, ini menjadi hikmah, dan mudah-mudahan ini menjadi inspiring buat kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.